Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, sama seperti thumbnail maupun judul pada materi kita kali ini, yaitu mengenal cakra di tubuh manusia. Nah, sebelumnya kita tentu ketika mempelajari terkait dengan energi, utamanya adalah energi spiritual, yaitu kita akan menemui istilah cakra. Misal kita belajar terkait penyembuhan spiritual, baik itu adalah prana misal, atau reiki, kundalini, kemudian juga bioenergi, kemudian melalui qigong ya, atau tai chi, kemudian juga inner power atau tenaga dalam dan lain sebagainya, baik itu dengan tujuan pengobatan maupun tujuan bela diri dan tujuan-tujuan yang lainnya terkait dengan olah energi, kita akan mengenal istilah cakra. Bahkan yang sering nonton film bela diri Cina maupun bela diri Jepang ya, maupun India ya, itu kita akan menemui istilah cakra. Nah, apa itu cakra? Kita pelajari pelan-pelan dan secara sederhana sehingga kita bisa memahami lebih mudah, bahkan bisa menghafalkannya. Jadi cakra itu diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa yang sudah tua sekali ya, yang artinya adalah roda. Nah, roda zaman dulu itu ya belum ada bannya ya, masih seperti di gambar ini, masih dari kayu maupun kombinasi dengan besi, maupun seperti setir itu yang di kapal itu ya, itu kan kayak roda ya. Cakra bahasa Sanskerta yang berarti roda. Nah, roda apa yang dimaksud? Yaitu adalah roda energi. Yang mana roda energi dia itu berputar, sehingga sama seperti roda kendaraan yang ketika dia berjalan maka dia akan terus berputar. Sama kalau manusia masih hidup secara normal ya, dia akan terus berputar ya. Kalau berhenti ya berarti manusia itu terhenti energinya dan dia mati, seperti itu, pindah alam. Nah, jadi kalau bentuk aslinya itu bukan roda seperti ban atau seperti roda delman atau seperti setir kapal, tapi bentuk aslinya itu seperti bunga teratai. Nah, maka di berbagai macam perguruan maupun paguyuban, artinya adalah satu komunitas yang menaungi terkait dengan energi, terkait dengan spiritual, itu banyak yang menggunakan logo bunga teratai karena itu menggambarkan cakra di tubuh manusia, dan dia itu terus-menerus berputar sehingga terlihat seperti putaran roda. Nah, meskipun bentuk dasarnya itu seperti bunga teratai, tapi karena dia muter terus ya, lama-lama kelopak-kelopaknya tuh nggak nampak lagi ya. Jadi dia itu hilang wujud kelopaknya sehingga benar-benar berwujud seperti lingkaran. Ya, karena apa? Karena berputar terus menerus, sama seperti kalau kita perhatikan. Nah, coba motor kita di standar tengah ya, kemudian kita putar atau kita gas ya, sehingga pada ban belakangnya dia akan berputar. Nah, kalau berputar kan itu rujinya itu kan sudah nggak kelihatan lagi, sudah bisa membentuk seolah-olah di situ membentuk lingkaran yang berisi lingkaran yang nggak ada rujinya. Tapi kalau berhenti lagi ya terlihat lagi rujinya. Sama kalau cakranya mulai melemah atau diperlambat, itu dia akan terlihat kelopak-kelopaknya seperti itu. Kalau lagi cepat, berputar cepat ya nggak kelihatan ya. Diibaratkan seperti roda motor itu, atau roda mobil juga sama. Roda mobil
kalau dia sedang di jalan itu ya nggak kelihatan rujinya, bentuknya ruji kayak apa, kemudian juga warna yang lebih jelas dari ruji itu kayak apa, kemudian juga ukurannya seperti apa ya, seberapa ya, itu apa yang merupakan satu ilusi alat optik, artinya adalah menipu mata kita. Nah, meskipun tidak berubah bentuknya, tidak berubah ukurannya, tetapi kalau berubah kecepatannya, pergerakannya ya tadi berubah, antara ban itu dia sedang berhenti dengan ban itu dia sedang berputar, itu akan sangat berbeda. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, fungsi yang pertama dari cakra yaitu adalah sebagai pintu untuk masuk dan keluarnya energi. Nah, seperti itu. Jadi energi, baik itu energi yang ada di dalam tubuh kita atau energi dari luar artinya adalah energi dari alam semesta. Nah, contohnya seperti itu ya, prana itu kan energi dari alam semesta, reiki sama. Nah, kemudian bioenergi juga sama. Nah, itu kan energi dari alam semesta masuk kemana? Ke tubuh kita. Lewatnya apa? Lewatnya cakra. Lewatnya adalah roda-roda yang tersebar di tubuh kita. Itu sebagai pintu. Dia bisa masuk, energi itu bisa masuk, kemudian nanti bisa keluar. Mengeluarkannya ketika misal kita melakukan pengobatan, kita mengeluarkan energi dari cakra yang ada di telapak tangan, kemudian kita arahkan ke orang yang sakit. Dari cakra itu, dari pintu itu akan kemudian keluar energi sehingga terjadi proses penyembuhan secara energi ya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai tempat energi negatif keluar dan energi positif masuk. Nah, secara normalnya seperti itu. Artinya adalah di tubuh kita kalau ada energi yang negatif mau keluar, keluarnya lah ya lewat cakra. Kemudian kalau kita mau menarik untuk mengolah energi positif dari luar masuk ke tubuh ya lewatnya juga cakra. Tapi jangan sampai terbalik. Nah, nanti kemudian justru kita menarik energi yang negatif masuk ke tubuh, yang kemudian energi positifnya kalau dia kalah ya bisa keluar dari tubuh, maka jadi lemes, pusing, sakit, demam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadi kontaminasi energi negatif di tubuh, penumpukan energi negatif di tubuh, itu karena terbalik. Harusnya kan ya yang normal, yang sehat, dan yang tidak bermasalah itu ketika energi negatif keluar dari tubuh dan energi positif masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika cakra itu kita gunakan untuk menyerap apa ya? Menyerap energi dari luar tubuh. Kemudian setelah diserap di dalam tubuh, energi itu akan dicerna atau diolah terlebih dahulu ya oleh cakra itu tadi, supaya menyesuaikan baik getarannya, frekuensinya ya. Artinya begini, kalau energi dari luar itu kan dari alam semesta, itu kan bukan dari manusia. Biar bisa masuk ke dalam tubuh untuk digunakan, ya tentu harus dicerna. Sama seperti makanan, makanan itu tidak bisa langsung gelondongan masuk ke tubuh, dikunyah lalu langsung bisa digunakan oleh tubuh. Tidak demikian, harus diolah terlebih dahulu. Seperti kemudian nanti dikunyah, kemudian masuk melalui kerongkongan, nanti sampai di lambung untuk proses pembusukan, kemudian nanti terjadi penyerapan di usus, dan kemudian baru dari situ tersebar oleh organ-organ cerna, nanti disebarkan ke seluruh tubuh untuk sumber energi. Nah, ini cakra juga sama, diserap dulu dari tubuh ya, kita makan atau minum energi dari alam semesta, nanti kita masukkan ke dalam tubuh, dicerna oleh cakra, dan nanti didistribusikan atau disebarkan energi itu
ke bagian-bagian tubuh sesuai dengan cakra yang bertugas. Beda cakra ya beda fungsinya sesuai dengan wilayahnya. Cakra dada ya dia tugasnya di dada seperti itu. Nanti cakra seks ya di kemaluan, kemudian cakra ajna ya di wilayah mata dan lain sebagainya. Sesuai dengan penyebarannya itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian cakra itu dia mengendalikan dan memberikan energi. Nah, mengendalikan dan memberikan energi ke organ atau ke bagian-bagian tubuh yang sesuai dan bertanggung jawab atas fungsi organ dan bagian tubuh yang sesuai juga. Ya sama, misal kalau ada di dada, cakra dada, ya posisinya akan di dada, itu dia akan mengendalikan organ-organ yang ada di dada, yaitu ada jantung dan ada paru-paru. Kemudian dia akan memberikan energi ke situ, ke jantung dan paru-paru, dan dia punya tanggung jawab untuk fungsi-fungsi organ dan bagian tubuh di dada. Ya, jadi fungsi dari pernapasan yang dilakukan oleh paru-paru, kemudian fungsi memompa darah yang dilakukan oleh jantung, itu ya tanggung jawab dari cakra dada seperti itu. Nah, beda lagi kalau nanti di cakra seks atau cakra kemaluan, ya nanti mengendalikan organ kemaluan, kemudian memberikan energi ke situ, kemudian juga fungsi-fungsinya dia supaya normal ya dijaga oleh cakra seks ya, dan lain sebagainya. Beda cakra, beda apa yang dia kendalikan. Nah, kemudian cakra juga terkait dengan psikis, fisik, dan metafisik. Nah, dengan psikis maksudnya dengan pikiran, dengan dengan emosi. Misal, secara psikis, secara pikiran dan emosi, bahwa kalau kita itu sedang gembira atau marah atau sedih, itu mempengaruhi cakra yang mana. Kemudian ketika kita sedang konsentrasi, kita itu membutuhkan cakra yang mana, seperti itu. Kalau fisik sudah jelas. Nah, kalau fisik berarti terkait dengan organ-organ, dengan bagian-bagian tubuh yang bisa kita raba, bisa kita lihat. Nanti ada daging atau otot, kemudian ada organ-organ indera ya, ada mata, telinga, hidung, mulut, kemudian ada alat gerak ya, tulang-tulang ya, seperti itu. Itu kan fisik, bisa kita raba, bisa kita lihat secara langsung, secara fisik. Nah, kemudian secara metafisik juga, secara metafisik atau secara kemampuan gaib. Nah, misal dengan cakra ini kita bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kemudian dengan cakra ini kita bisa melihat makhluk gaib. Nah, selanjutnya adalah dengan cakra ini kita bisa mendengar suara-suara gaib, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, itu ternyata ada 365 cakra, sama seperti jumlah hari di dalam setahun. Nah, di dalam 365 cakra yang ada di tubuh kita itu 11-nya itu cakra mayor atau cakra yang paling besar, cakra yang besar-besar, atau disebut juga cakra utama. Kemudian berarti 365 diambil 11. Nah, sisanya itu adalah cakra minor dan cakra mini yang ada di tubuh kita juga. Seperti itu. Cakra minor dan cakra mini, cakra yang lebih kecil atau sangat kecil yang menyebar di wilayah tubuh selain di wilayahnya cakra mayor. Nah, kemudian ini bisa dipahami dan dihafalkan. 11 cakra mayor atau cakra yang besar ya, yang paling besar di tubuh sebagai cakra utama,
Yang mana terkadang ada juga yang menganggap 7 atau 8 cakra saja. Nah, ini biar lebih lengkap ya saya bawakan yang versi 11 cakra mayor atau cakra besar, cakra utama. Yang pertama ada cakra dasar ya. Cakra dasar itu di tulang ekor. Kemudian ada cakra seks, tentu seperti namanya, berarti ada di organ seksual ya, di organ seksualnya laki-laki maupun perempuan. Kemudian di cakra Mingmen. Cakra Mingmen itu kita lihat pusar ya, pusar kita. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, di wilayah boyok. Boyok atau apa namanya? Punggung bawah. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya cakra pusar ya, tentu di pusar. Kemudian cakra limpa ya, tentu di wilayah organ limpa yang kemudian areanya itu di rusuk sebelah kiri bagian bawah. Kemudian cakra solar plexus itu di apa namanya, diafragma ya, di wilayah yang kalau kita lihat itu adalah perbatasan antara dada dengan perut. Kemudian cakra jantung itu ya di dada, di tengah-tengah dada. Tapi kenapa kok dinamakan cakra jantung? Karena ya jantung ada di wilayah situ, sama di wilayah dada, dan kemudian cakra dada atau cakra jantung itu terkait dengan organ jantung terutama. Baru kemudian terkait dengan paru-paru, pendukungnya jantung. Kemudian cakra tenggorokan di tengah-tengah tenggorokan, biasanya di wilayah jakun itu ya. Kemudian cakra ajna itu di antara dua alis atau dua mata. Kemudian cakra dahi di tengah-tengah dahi ya, yang kalau kita sujud ketika sholat itu menempel ke sajadah. Kemudian yang 11 adalah cakra mahkota, ini yang paling atas, itu di ubun-ubun. Ubun-ubun itu cakra yang paling tinggi. Nah, ini kan urutannya dari yang paling bawah ke yang paling tinggi ketika kita sedang duduk bersila untuk meditasi, seperti itu. Nah, cakra mayor itu sendiri seperti pembangkit tenaga listrik yang dia itu menghasilkan dan menyalurkan energi ke organ-organ vital. Seolah-olah kalau di suatu negara atau wilayah yang di situ ada distribusi energi listrik ya seperti di Indonesia sendiri itu kan ada yang namanya pembangkit listrik tenaga uap, ada yang pembangkit listrik dengan tenaga angin ya, itu ya, ada yang pakai angin, ada yang juga tenaga surya juga ada. Nah, kalau di tubuh cakra mayor ini yaitu diibaratkan pembangkit listrik yang bertenaga energi. Nah, yang menghasilkan dan menyalurkan energi ke organ-organ vital. Dari situ nanti didistribusikan dari pembangkit listrik itu kan didistribusikan ke pusat-pusat kota. Nah, kemudian dari pusat kota nanti masuk ke daerah-daerah, ke kecamatan, kemudian baru ke desa, kemudian sampai ke dusun, ke RT RW, sampai ke rumah tangga. Jadi urutannya seperti itu. Nah, cakra mayor ini yang pembangkit listriknya, yang nanti energinya itu akan disalurkan ke berbagai wilayah di tubuh kita, terutama di organ-organ vital, organ-organ dalam, jantung, paru-paru, indera ya, 5 indera, kemudian juga ada lambung, limpa, usus, ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian kalau cakra mayor itu dia lemah atau kekurangan energinya ya, cakra mayor lemah ini bisa karena sering digunakan, misal sering mengobati orang tapi malah jadi kekurangan energi karena tidak diolah lagi, sering digunakan nggak diisi lagi, atau bisa karena tersumbatnya karena bisa serangan gaib yang menyumbat ke cakra, bisa juga karena setelah mengobati orang energi negatifnya menular karena lupa perbentengan atau karena energi negatifnya terlalu kuat sehingga
masuk ke praktisi pengobatannya sehingga menyumbat atau menghambat. Ketika tersumbat maka alirannya kan akan terhambat, sama kayak selang itu ya. Kalau tersumbat ya nanti akan terhambat alirannya. Sama juga seperti aliran listrik ya. Maka organ-organ vital akan terganggu. Organ yang terkait dengan cakra mayor tersebut ya bisa jadi terganggu fungsinya. Kalau yang di dada ya nanti paru-paru dan jantungnya terganggu, bisa jadi sesek, bisa jadi deg-degan, atau kemudian timbul lemah jantung, bisa juga timbul radang di paru-paru dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, seperti itu kalau orang mengobati pasien malah tertular energi negatifnya ya. Kemudian dia jadi malah sakit, yang sakitnya itu mirip atau lebih parah dari pasien atau kliennya itu. Mekanismenya ya seperti itu. Kemudian cakra minor dan cakra mini dia memberi energi ke bagian tubuh yang selain organ vital. Ada di tangan, di jari, di lengan, di paha, di betis, di telapak kaki, kemudian ya di yang selain organ-organ tubuh ya, selain organ dalam seperti itu. Nah, kalau contoh dari cakra minor itu di telapak tangan dan telapak kaki, maka kita meditasi itu ya, kita kan biasanya telapaknya itu menghadap ke atas lah, itu kan dari cakra telapak tangan kita mau menyerap energi alam. Kemudian nanti kalau sedang melakukan pengobatan kan juga pakai dua cakra itu ya, cakra di telapak tangan itu kan nanti diarahkan ke orang yang sakit. Nah, itu nanti keluar energinya untuk pengobatan seperti itu. Kemudian untuk merasakan tempat ini angker, energinya positif negatif, itu kan biasanya juga banyak yang memakai cakra telapak tangan. Kemudian untuk mengisi benda-benda itu kan juga pakai cakra telapak tangan. Dan cakra telapak kaki ya, cakra telapak kaki itu biasanya dibuat untuk menyerap energi dari bumi melalui cakra telapak kaki, atau membuang energi negatif yang ada di tubuh melalui telapak kaki dengan cara grounding. Nah, grounding itu kita menapak ke tanah ya tanpa alas kaki, kemudian kita membuang energi negatif dari tubuh ke bawah melalui cakra telapak kaki ke bumi supaya kembali netral. Sama kayak kalau di gedung-gedung itu kan ada penangkal listrik, penangkal petir itu ya. Nanti kan itu petir menyambar, nah aliran listriknya diarahkan kemana biar netral ya, diarahkan ke bumi biar nol lagi, seperti itu. Atau sound system ya, sound system itu kan yang nyambung ke mikrofon kan, biar nggak nyetrum orang yang pegang mikrofon, yaitu disambungkan groundingnya ke tanah biar aliran listriknya kembali ke tanah dan jadi netral. Kemudian kalau cakra yang mini itu ada di ujung jari tangan dan ujung jari kaki ya, biasa buat mijet ya, mijet orang, totok, kemudian totok saraf, kemudian totok punggung, kemudian ya pijat-pijat gitu ya. Bisa juga lewat akupuntur ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu sekilas dari pengenalan ya, masih basic sekali. Ini kalau diperdalam sangat luas sekali, tapi biar nggak kelamaan ya kita singkat-singkat aja. Dan nanti kita akan bahas satu persatu supaya lebih spesifik, lebih jelas, dan bisa diikuti secara lebih mendalam lagi masing-masing cakra yang mayor, terutama yang mayor, sebagai bentuk pengenalan terhadap cakra yang di tubuh kita, sebagai suatu hal yang sangat penting ketika kita mempelajari terkait dengan energi spiritual. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.